What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film asal Indonesia nih untuk pertama kalinya yang berjudul Sumanto. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Sumanto yang sedang digiring oleh polisi karena kasus kaikbalisme, dan terlihat para napi yang berada di tahanan tersebut sepertinya ketakutan melihat Sumanto yang akan satu sel bersama mereka. Usut punya usut, Sumanto ini gak pernah merasakan bersalah atas semua tindakan-tindakannya kepada para korbannya. Ia bertingkah biasa saja dan gak ada penyesalan sedikit pun dari wajahnya. Saat itu Sumanto yang melihat kurma-kurmaan pun langsung menyantapnya di depan tahanan lain. Mereka pun semakin takut pada Sumanto, dan saking takutnya salah satu tahanan bermimpi kalau si Kile dimaem oleh pria tersebut. Lantas pada keesokan harinya seorang wartawan cantik bernama Tania datang untuk mewawancarai Sumanto. Terlihat Tania sangat gugup karena takut pada Sumanto. Namun mau bagaimanapun, sebagai seorang wartawan tugasnya harus tetap dilaksanakan. Dengan perlahan tapi pasti Tania pun mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Dan pria berusia 39 tahun itu akhirnya mulai bercerita dan membawa film flashback ketika Sumanto masih duduk di bangku sekolah dasar. Saat itu ia sedang bermain adu jangkrik dengan teman-temannya. Namun bukannya diadu, Sumanto malah memakan milik salah satu temannya yang bernama si Wario. Hal tersebut pun menyebabkan pergelutan antara Sumanto dan Wario, dan permusuhan di antara mereka terus berlanjut sampai mereka dewasa. Dan kekesalan Wario semakin bertambah karena Sumanto ini berpacaran dengan wanita yang kala itu juga disukai oleh Wario. Jadi makin tambah parah gitu cuy perselisihannya. Kekasih Sumanto ini bernama Rasmini. Di pagi hari yang cerah itu, Rasmini dan Sumanto sedang berada di sawah sambil berbincang dan menikmati deburan angin. Sumanto pun mulai berkeluh kesah mengenai dirinya yang dimusuhi oleh Wario. Rasmini pun juga keheranan, pasalnya ia tak pernah melihat sang kekasih berbuat kesalahan dengan Wario. Lantas tengah obrolan, tiba-tiba Wario dan beberapa temannya datang. Mereka pun merusak sepedanya, lalu kemudian memberikan bogem mentah ke Sumanto hingga ia babak belur. Sejak saat itulah Sumanto pun merasa jika dirinya lemah maka ia akan terus diinjak-injak. Maka dari itu ia pun mencoba untuk mencari seorang guru. Ia juga mencoba bersemedi selama berbulan-bulan di sebuah curug air terjun dengan harapan mendapat kekuatan. Harapan Sumanto akhirnya terkabul setelah berbulan-bulan berada di sana sampai numbuh tuh jenggot. Ia pun diberi kekuatan kebal dari seorang bidadari penunggu air terjun tersebut. A few moments later. Kembali kepada Tania. Kali ini Tania sedang mewawancarai kedua orang tua Sumanto. Mereka mengatakan kalau Sumanto memang anak yang badung, malas sekolah, malas ibadah, bahkan mandi aja jarang. Pokoknya kerjanya cuma ngelawan orang tuanya cuy. Untuk itulah orang tuanya sempat mengusirnya dan membiarkannya hidup merantau di kota orang. Lantas Sumanto pun bilang pada Rasmini bahwa ia akan merantau ke Sumatera karena tuntutan orang tuanya. Dengan berat hati ia pun berpamitan pada Rasmini akan berangkat ke Sumatera bekerja sebagai pemburu. Singkat cerita, beberapa bulan berada di Lampung, pria itu pun sudah bekerja menjadi seorang pemburu. Ia pun disarankan oleh seniornya kalau ingin menjadi pemburu yang handal, ia harus memasukkan Nagita Slavina milik serigala ke dalam lengannya. Katanya hal itu bisa membuatnya lebih menyatu dengan hewan. Akhirnya karena ambisinya yang kuat, Sumanto pun menuruti ucapan seniornya itu. Namun ternyata ilmu kebal Sumanto benar adanya. Pisau auto tumpul ketika menyentuh Sumanto. Akhirnya ia pun menggunakan kukunya sendiri, barulah itunya bisa dimasukin. Pada suatu malam yang cerah, Sumanto dan teman-teman seperjuangannya mendatangi sebuah warung yang biasa menyediakan wanita kolingan. Sumanto
pun sejenak melupakan Rasmini dan ia berbincang dengan seorang wanita cantik bernama Susi. Susi pun terus memancingnya dan mengajaknya untuk ke kamar. Namun ketika di kamar ternyata Sumanto ini masih polos banget, gak ngerti harus gimana. Di sini karena Susi juga tertarik dengan Sumanto, ia pun tak memungut keuntungan jika Sumanto mau berpusreng dengannya. Namun Sumanto tetap menolak, dan usut punya usut, Sumanto ini terus menolak karena jika melakukan zina seketika kekuatannya akan luntur begitu saja. Hari demi hari berlalu, Sumanto pun turut mengirimkan sejumlah uang untuk orang tuanya di desa. Mereka terlihat bahagia karena kini putra mereka sudah bisa mandiri. Lantas suatu ketika saat Sumanto ingin kembali mengirimkan uang, tiba-tiba ia malah dihadang oleh dua akamsi. Orang itu pun ternyata memiliki ilmu tektok juga dan sesumbar pada Sumanto untuk mengajaknya gelut. Akhirnya mungkin karena ilmu Sumanto jauh lebih tinggi, Sumanto pun berhasil memulangkan pria itu ke dunia anime hanya dalam sekali ayunan tangan. Lantas usai melakukan hal itu, Sumanto pun mendapatkan bisikan dimana jika ia tak sengaja memulangkan orang lain ke dunia anime, ia harus menyeruput sikil serta pelipis dari si korban. Karena jika tidak, ilmunya bisa jadi akan menurun. Dan kala itu juga untuk menghilangkan bukti, Sumanto pun membawanya ke kontrakannya. Sumanto beranggapan bahwa agar ilmunya semakin kuat, ia berinisiatif untuk memasaknya menjadi sayur sop. Dan di saat itulah ia pun kedatangan kedua rekannya dan refleks menawarkan mereka berdua sayur sop tersebut. Kalau kau menjadi seorang koki di hotel yang terkenal. Cerita itu pun membuat Tania jadi auto mual-mual. Ditambah lagi di waktu yang sama ada tokek lewat di depan mereka, dan si Mamang satu ini pun langsung menyantapnya. Hari demi hari berlalu karena setiap makan daging dirinya merasa semakin kuat. Ia pun jadi terobsesi untuk terus melakukannya. Dan sejak saat itu di mana ada makam baru, tepat di tengah malamnya Sumanto pun datang untuk mengambil dan memasaknya di kontrakan. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun merantau, akhirnya Sumanto pun kembali pulang dengan harapan bisa bertemu kembali dengan kekasihnya yaitu Rasmini. Namun harapan itu seketika kandas setelah melihat sang pujaan hati kini sudah memiliki momongan. Dan yang lebih membagongkannya lagi, ternyata ia sudah menikah dengan si Wario. Sejak saat itulah hidup Sumanto menjadi semakin merana. Ia sering melakukan hal-hal aneh dan suka bermain judi offline dengan orang-orang di kampungnya. Suatu ketika saat Sumanto tengah ngarit rumput, gak sengaja ia melihat ular. Dan karena udah beberapa waktu jarang makan daging, pria itu pun tanpa ragu memakannya. Hal ini pun tanpa sadar dilihat oleh tetangganya. Si Suman gemblung ya. Kembali ke masa sekarang, polisi mendapat kabar bahwa ada seorang pria gemuk keceblos di sebuah makam. Polisi pun menduga bahwa Sumanto adalah pelaku pembongkaran. Namun Tania membela Sumanto, mana mungkin pria yang berada di dalam sel itu bisa melakukan pembongkaran. Lantas Tania pun kembali mewawancarai Sumanto. Namun entah kenapa dari yang awalnya tak percaya kalau Sumanto yang melakukannya, wanita itu malah mulai ngotot dan beranggapan bahwa mungkin saja yang melakukannya adalah rekan seperjuangan Sumanto yang satu guru dengannya. Sumanto pun seketika tersadar dan ingat kalau ia memiliki seorang guru yang bernama Ki Sirat. Dan pria itu pun memberikan alamatnya kepada Tania. Beberapa hari setelah itu Tania kembali mewawancarai kedua orang tua Sumanto. Sang ibu pun memberitahu saat Sumanto baru pulang dari Sumatera, ia pernah meminta dibelikan motor RX King. Ia memintanya karena iri setelah melihat Wario yang menggunakan motor serupa. Namun sang ibu tak punya uang, jadi keinginan Sumanto tak bisa terlaksana. Pria itu pun marah-marah sampai ingin memulangkan ibunya ke dunia anime. Untungnya sang ayah datang di waktu yang tepat dan berhasil menyadarkan putranya itu. Beberapa hari setelah itu, bermodalkan sebuah nama dan alamat dari Sumanto, Tania pun mulai mencari informasi tentang Ki Sirat yang sebelumnya disebutkan oleh Sumanto. Ia pun bertemu dengan seorang pria. Pria itu pun mengaku kalau
kalau dirinya tahu di mana Kisirat berada dan akan mengantarkan Tania ke rumahnya. Namun saat di jalan sepi, pria itu menghentikan mobilnya dan membuat Tania tak sadarkan diri. Dan ternyata pria itu adalah Kisirat, sang guru Sumanto. Tania pun dibawa ke sebuah pabrik yang di dalamnya terdapat ruangan rahasia, tempat di mana Kisirat biasa melakukan ritualnya. Ia pun bercerita kalau dirinya memang sedang mencari 7 orang gadis untuk dijadikan sesajen dengan tujuan agar dirinya bisa kaya raya. Dan kebetulan banget dia malah bertemu dengan Tania. Dalam keadaan panik dan ketakutan, Tania pun berusaha sekuat mungkin untuk melawannya. Ia terus berusaha menjauhinya hingga di ujung pabrik ia pun memilih untuk melompat daripada harus menjadi sajennya si Kisirat. Untungnya tak lama setelah itu polisi pun berhasil menemukan Tania karena sebelumnya ia pun sempat menghubungi polisi. Gadis itu pun berhasil selamat dan diamankan petugas. Dan beberapa hari setelah itu ia pun mengunjungi Sumanto kembali untuk mengucapkan terima kasih sekaligus meminta izin kalau cerita kisahnya ini akan diterbitkan menjadi artikel. Dan jika atensi masyarakat tinggi maka bisa saja diangkat menjadi novel bahkan sebuah film. Sumanto pun tak mempermasalahkannya dan hanya tertawa lepas mendengarnya. Dia hanya berpesan, yang penting kalau ada untung maka harus diberikan kepadanya. Kini Sumanto pun telah bebas dari masa tahanannya dan melakukan kegiatan positif dengan menjadi konten kreator. Tidak perlu kata-kata, yang penting bukti nyata. Asik, kasih love dulu, kasih love. Tangan loro. Tangan loro. Cie.